Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali anak-anak. Ya. Baik, semangat sekali ya. Ya, Bu. Perhatikan dulu tempat duduknya ya. Perhatikan sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Ya, Bu. Sudah rapi? Ya, Bu. Berarti sudah siap belajar semua ya? Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu buka dulu ya kelasnya. Ya, Bu. Teman ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan sholawat serta kita serahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal Amin. Baik, sebelum itu kita sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ya, Bu. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mohon dijawab dengan semangat. Ya, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Alfa Sultan, Hadir, Bu. Reni, Gita, Bu. Oke, ada temannya yang sakit atau yang izin? Ada banyak, Bu. Ya, kita doakan teman kita ya, semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama-sama kita di sekolah dan ikut belajar bersama-sama. Oke? Amin. Masih ingat tidak pelajaran kemarin atau hari ini sebelum ini? Masih ada yang ingat? Masih. Apa yang kalian pelajari? Bahasa Arab. Tentang apa bahasa Arabnya? Tentang keluarga. Keluarga. Apa saja yang dari keluarga? Apa saja? Ayah, ibu, Apa lagi? anak, Iya. Anak saudara perempuan, saudara laki-laki, kakek, nenek. Oke, baik. Sepertinya kalian sudah paham ya dan masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Iya, Bu. Sekarang kita akan masuk pelajaran tentang tata cara sholat. Iya, Bu. Ada yang tahu sholat itu apa? Sholat itu anu Bu, Kewajiban setiap umat secara Islam. bahasa artinya doa, Ya. sedangkan istilah satu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, bagus. Baik, ini jelaskan ya pengertian dari sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun tertentu.
agama Islam. Ya. Yang kedua berakal. Ya. Kalau tidak berakal orang gila. Nah, iya, yang tidak berakal itu orang gila. Ya. Bagus. Eh. Nah, yang ketiga itu balik. Balik maksudnya di sini adalah yang sudah dewasa. Kalau perempuan ditandai apa kalau sudah dewasa? Haid, Bu. Haid. Jadi ketika dia sudah haid maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Begitupun dengan laki-laki ya. Kalau sudah balik diwajibkan, kalau laki-laki itu umur 7 tahun ya sudah diwajibkan untuk sholat. Suci dari hadas besar dan kecil. Nah, ini maksud suci dari hadas besar dan kecil bagi perempuan ketika dia sedang haid, setelah haid, ketika dia haid, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi setelah suci dari haid maka dia harus sholat. Sadar, ya seperti tadi ini yang maksud kesadarnya adalah harus berakal. Jadi seperti kayak orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari syarat wajib sholat? Ada mungkin dia dipahami? Boleh ditanyakan. Anu Ibu, Paham ya? kalau Ini, Bu. Mau belum bertanya? Apa? Ya boleh. kan tadi laki-laki kalau sudah balik itu diperintahkan untuk sholat Iya. bagi laki-laki. Iya. Laki-laki umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Iya. Apakah itu sudah wajib atau belum? Kalau laki-laki sudah belum wajib, hanya umur 7 tahun sudah mulai dilakukan untuk melaksanakan sholat. Jika dia di umur 7 tahun itu dia tidak melakukannya, maka orang tuanya itu boleh mengukurnya. Ya Bu. Oke, boleh lanjut? Iya Bu. Ini nanti tolong diperhatikan ya syarat wajib sholatnya sama syarat syah sholat. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti aku kasih quiz di sini. Iya, Ada- Bu. Ada hadiahnya Bu? Iya, ada. Wih. Pulsa listrik. Kembali ke materi selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Tadi kan syarat sah sholat. Sebagai tadi itu syarat wajib sholat. Sekarang kita akan lanjut ke syarat sah sholat. Yang pertama itu sudah masuk waktu sholat. Tentu kan sholat kalau sudah waktu sholat ya sholat. Tapi ada juga sholat yang dilakukan sebelum waktu sholat seperti sholat duha, sholat malam, ya sholat raya, sholat malam kan. Suci pada pakaian tempat sholat dari hadas dan najis. Nah ini juga perlu ya. Sebab kalau misalnya kita sholat dalam keadaan kotor atau dalam keadaan tidak suci, maka sholat kita itu tidak diterima ya. Ya Bu. Makanya ketika kita sholat kita harus memperhatikan pertama itu harus suci dari badan, pakaian dan tempat sholat. Karena kita menghadap kepada Allah dan harus wangi juga. Ya Bu. Ya, Bu. Lalu selanjutnya yaitu menutup aurat ya. Kalau bagi perempuan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung Kaki. Kalau untuk laki-laki yang untuk perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah yang boleh terlihat itu cuma telapak tangan sama muka. Nah, itu untuk bagi perempuan. Kalau untuk laki-laki batas aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut.
Nah, ada juga yang mengatakan, saya pernah dengar, batas sholat laki-laki kan dari lutut sampai pusar. Nah, misalnya dia mau melakukan sholat tapi pakaian atasannya kotor, tidak apa-apa dia melakukan sholat. Atasnya tidak ada, cuma memakai sarung saja, itu tidak apa-apa ya, karena batas sholat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Tapi alangkah lebih baiknya jika menutup semua auratnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sah sholat, boleh. Ada yang belum pahami, boleh ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau pakaiannya kotor, apakah masih bisa sholat? Pakaiannya kotor? Iya. Ini kan tadi syarat-syarat sholat itu adalah cuci badan, pakaian, tempat sholat, dan hadas dan najis. Jika kotor yang akan dibersihkan dulu atau diganti dengan pakaian yang baru. Iya, Bu. Bu, kalau misalnya kita lagi kerja terus berkeringat, Bu, apakah bajunya itu harus diganti juga, Bu, atau bagaimana? Bajunya lihat dari apakah bajunya kena najis atau tidak. Jika tidak kena najis maka boleh digunakan. Tapi kalau untuk laki-laki itu sebenarnya batas sholat laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Misalnya dia melakukan pakaian yang kotor atasannya, dia tidak apa-apa dia melakukan sholat asal auratnya itu dia tertutup. Oke, sudah. Masih ada lagi yang bertanya? Nggak ada, Bu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Selanjutnya Ibu boleh lanjut ke materi selanjutnya ya? Ya. Boleh, Bu. Selanjutnya yang dianjurkan sebelum sholat. Pertama, ada yang tahu apa? Langkah-langkah sebelum sholat itu apa? Berwudu. Anjurannya, berwudu. Ya, berwudu. Setelah itu niat. Ya, lalu Takbir. ya, salam. Takbir. Ya, betul ya. Untuk semua. Dan yang dianjurkan sebelum sholat itu sudah pasti pertama itu harus azan. Oh iya, Bu. Kan? Iya. Kalau misalnya sholat tidak azan kan tidak bisa sholat. Iya. Betul. Harus azan, iqamah. Di sini sudah ada yang tahu tata cara sholat? Sudah semua kan? Iya, Bu. Tata cara sholat. Yang pertama apa? Niat. Iya. Dulu. Iya. Ya, sholat. Ada yang boleh naik satu-satu contohkan, misalnya seperti apa? Rin. Ini silakan naik. Nanti semua akan duduk ya, satu-satu. Silakan naik. Mas udah pernah sholat? Tata cara sholat pertama apa? Ya, dalam wudhu apa? Iya. Dan niat, bagaimana niatnya? Misalnya saya niat sholat zuhur, seperti apa? Itu juga untuk baca niatnya, Arabnya atau bahasa Indonesianya itu tergantung ya. Kalau misalnya tidak hafal Arabnya, tidak apa-apa mengucapkan bahasa Indonesia. Ya. Niatnya saya sholat zuhur 4 rakaat karena waktu. Ya, kalau misalnya kita menjadi makmum bagaimana? Ketika kita menjadi makmum. Nah, ketika kita menjadi makmum, maka niat kita itu adalah saya niat sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, menjadi makmum satu karena Allah Taala, atau kalau imam berarti imaman dan makmuman. Oke? Ya, silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya setelah niat apa lagi? Takbir. Setelah takbir, Membaca doa iftitah. ya, Endra boleh contohkan wajib terima doa kita. Iya, Indra yang pegang uang. Maju nih.
Ya, Endra silakan guys, ditanya mulai pengertian. Silakan Endra yang pegang uang. Hah? Iya, tidak. Oh ini. Ya, silakan Mawar. Takbir tuh, Bu. Ya. Doanya Nah, Doa iftitah. Doa iftitah. Bagaimana, Bu? Allahumma barik wa barik. Ya, bagus. Membaca Al-Fatihah. Ketika sholat wajib, membaca surat wajib itu wajib ya. Ya, Bu. Jadi ketika kita sholat dan membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya bisa dikatakan Tidak sah. Membaca doa Al-Fatihah karena itu salah satu syarat sholat. Selanjutnya setelah baca Al-Fatihah, baca apa lagi? Membaca surat-surat pendek, Bu. Surat pendek yang dihafal. Kalau tidak ada yang dihafal, Bu, Yang dihafal. apakah boleh membaca Al-Fatihah saja? Iya, tidak apa-apa baca Al-Fatihah saja, tapi tidak apa-apa baca surat Al-Fatihah saja, asalkan kita harus belajar menghafal. Iya, Bu. Surat yang pendek kan banyak itu surat-surat pendek ya, misalnya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq itu pendek-pendek semua ya. Untuk bacaan sendiri itu tidak apa-apa, misalnya kita cuma hafal 3 surah, kan? Terus sholat zuhur kita baca lagi 30, sholat zuhur baca 30 itu tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Selanjutnya setelah membaca surat-surat pendek apa? Ruku. Ya, ruku. Siapa yang bisa mencontohkan beruku? Syifa silakan maju ke depan. Beruku seperti apa? Endra silakan maju ke depan. Beruku seperti apa? Saya contohkan. Maju. Ya. Tahap selanjutnya dari setelah takbiratul ihram. Tidak. Yang kedua adalah gerakan ruku, yaitu seperti Allah Akbar. Ya. Bacanya subhanallah wa bihamdihi sampai 3 kali. Ya, bagus sekali. Ya, setelah ruku bangkit dari sujud dari ruku, I'tidal. namanya iktidal. Apa bacaan dari iktidal? Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Iktidal kita melakukan ruku. Nah, doa dari ruku itu sendiri adalah subhana rabbiyal Sujud. Iya, setelah kita iktidal kita melakukan sujud. Ya, sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa tiga kali ya, sama seperti ruku. Setelah itu bangkit dari sujud, membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Nah, itu tadi rangkaian tata cara sholat setelah bangkit dari sujud. Kita misalnya kita melakukan sholat zuhur kan 4 rakaat. Ketika rakaat kedua
membaca doa tahiyat awal. Nah, untuk rakaat terakhir, rakaat keempat, setelah bangun dari sujud kita membaca tahiyat akhir. Terus kita salam ke kanan dan Ke kiri. Kanan ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi Oke, sudah paham semua ya? Iya, Bu. Ibu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab maka Ibu maka akan mendapatkan Hadiah. Apa hadiahnya, Bu? Apa Bu? Listrik? Apa, Bu? Laptop? Kurang berapa Bu prosesnya? Kurang aja. Sini-sini kan. Saya, Bu. Saya. Berbagi itu indah. Iya. Berbagi itu. Biar diskusi. Tadi materi tadi saya dipahami kan? Iya, Bu. Nah, sekarang akan Ibu akan kasih pertanyaan ketika sudah langsung. Iya, Bu. Boleh angkat tangan, terserah. Mau angkat kaki juga boleh. Jangan sakit namanya. Kurang aja kita. Nah, Yang penting sekarang Belum, tahu. belum ya, belum ya. Belum tahu semangat Joko. Sekarang kita mulai. Ya. Siapa yang tahu syarat wajib Saya. sholat apa? Saya. Apa? Boleh. Saya. Ya, syarat wajib sholat. Yang pertama, menutup aurat. Saya belum tahu. Saya dulu. Saya sudah menjawab. Jangan. Nggak boleh begitu. Nggak boleh kasih muncul itu. Saya. Saya syarat wajib sholat Islam. Bukan begitu jawabannya. Tidak ada. Islam. Kita ulang. Sudah putar lanjut nih. Bisa di bawah. Belum siap semua ya. Iya. Kita ganti jawabannya. Pertanyaan sekarang adalah syarat sah sholat apa? Saya. Tidak boleh lihat HP. Saya. Stop. Bermuda. Stop. Syarat sah sholat siapa yang tahu? Stop. Saya sudah masuk waktu sholat, Bu. Iya. Tapi hamba kue. Akan dulu aja. Jangan semuanya. Ini ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Yang gampang-gampang, Bu. Pengertian sholat. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Ya, Bu. Siapa ya? Siapa yang masih ingat pengertian sholat? Saya, Bu. Iya. Boleh. Silakan. Pengertian sholat itu menurut bahasa artinya doa, Bu. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, boleh. Silakan diambil ya. Mau surat. Berbagi tidak katanya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Syarat wajib sholat apa? Yang tahu siapa? Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat Iya. menutup aurat. Syarat wajib Beragama sholat. Islam. Saya Islam berakal. Betul kamu tadi. Berbalik. Kita mau? 24 25 Mi. Baik, setelah tadi Kita mau Indra? ibu sudah menerangkan Gimana? tentang
belajar tentang tata cara sholat. Setelah tadi pelajaran tentang tata cara sholat dan ya dari pertanyaan itu tadi, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Semoga setelah ini kita bisa memahami dan mengamalkan dengan benar pelajaran kita hari ini tentang tata cara sholat. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari pelajaran hari ini tentang tata cara sholat adalah sholat adalah tiang agama dan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Melaksanakan sholat harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memenuhi syarat, rukun dan khusyuk dalam menjalankannya. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberkati.